Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ades Marcella MPD. Kali ini kita akan membahas pembelajaran akuntansi tentang investasi saham dan obligasi. Selamat menyaksikan. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang investasi saham dan obligasi yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, pokok bahasannya yang pertama itu tentang tujuan investasi, pembelian obligasi, penjualan kembali investasi obligasi, serta pembelian dan penjualan kembali investasi saham. Nah, apa sih tujuan dari kita berinvestasi itu? Kalau secara jangka pendek, itu untuk memanfaatkan uang yang menganggur dan penjualannya untuk memenuhi kebutuhan uang. Kemudian yang kedua, tujuan investasi jangka panjang untuk mengawasi perusahaan lain, kemudian untuk memperoleh pendapatan yang tetap setiap periode, selanjutnya untuk membentuk suatu dana khusus, kemudian untuk menjamin kontinuitas suplai bahan baku, serta untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Nah, sebenarnya kita sudah belajar banyak ya di pertemuan sebelumnya tentang obligasi dan saham. Nah, pada kali ini kita akan mereview kembali tentang pembelajaran yang membahas tentang obligasi dan saham di pertemuan sebelumnya. Oke, kita akan langsung kepada contoh tentang pembelian investasi obligasi. Misalnya, Nona Risa Fadila membeli obligasi PT Hartamin pada tanggal 1 Mei 2020 dengan nominal 1 juta, bunga 12% dengan harga beli 1 juta. Biaya pembelian yaitu komisi dan materai sebesar 25.000, bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Harga perolehan obligasi dan bunga berjalan dihitung sebagai berikut. Kita tetap mengingat ya bahwa awal periode akuntansi dimulai dari 1 Januari dan itu akan berpengaruh kepada pencatatan pembelian obligasi. Nah, jawabannya adalah perhitungannya tadi harga beli obligasi 1 juta, kemudian kita tambahkan dengan komisi dan materai 25.000 jadi 1 juta 25.000. Kemudian kita hitung bunga berjalannya 2/12 itu 1 Maret sampai 1 Mei dikali 12% dikali 1 juta, dapatlah hasil 20.000. Nah, itulah jumlah uang yang akan dibayarkan sebesar 1.045.000 untuk membeli obligasi tersebut. Lalu bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah investasi obligasi bertambah 1.025.000, kemudian piutang pendapatan bunga obligasi 20.000, kemudian kas kita berkurang karena kita membeli sebesar 1.045.000 rupiah. Nah, kemudian pada tanggal 1 September kita mencatat jumlah bunga obligasi yang kita dapatkan, yaitu kas kita bertambah 80.000, kemudian piutang pendapatan bunga obligasi yang sebelumnya di debit kita kreditkan 20.000. Selanjutnya kita juga akan mendapatkan pendapatan bunga obligasi sebesar 60.000 yang didapat dari 6/12 dikali 12% dikali 1 juta, maka dapatlah pendapatan bunga obligasi sebesar 60.000. Nah, selanjutnya penjualan obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila obligasi yang dimiliki dengan tujuan untuk penanaman modal jangka panjang dijual sebelum jatuh temponya, maka perhitungan laba atau rugi penjualan didasarkan pada jumlah uang yang diterima dengan nilai buku obligasi. Nilai buku obligasi dihitung dengan cara harga perolehan obligasi ditambah dengan akumulasi disagio atau agio sampai tanggal penjualan ya. Nah, misalnya nih, obligasi yang dibeli dalam contoh pada tanggal 1 April 2021 dijual dengan harga 1.015.000 sesudah dikurangi komisi dan lain-lain. Nah, kemudian jika diketahui harga perolehan sebelumnya sebesar 1.066.000 dan amortisasi di 3 tahun berjalan adalah tahun 2019 itu 18.000, tahun 2020 itu 24.000, kemudian di tahun 2021 itu 6.000. Nah, lalu kira-kira bagaimana sih perhitungannya gitu kan? Oke, perhitungan laba ruginya itu harga perolehan obligasi 1.066.000, kemudian kita kurangi dengan jumlah amortisasi agio sebesar 48.000. Maka didapatlah nilai buku obligasi sebesar 1.018.000 rupiah. Nah, harga jual obligasinya berapa? 1.015.000
15.000, artinya kan lebih besar nilai buku, maka dia akan mendapatkan rugi penjualan obligasi. Kemudian kita hitung juga tuh bunga berjalannya. 1/12 dikali 12% dikali sejuta dapatlah 10.000, maka uang yang diterima dari hasil penjualan obligasi tadi 1.025.000. Meskipun di awal dia telah mengalami kerugian karena lebih besar nilai buku daripada harga jual, tapi dia tetap tertutupi dengan jumlah bunga yang diterima sebesar 10.000. Maka uang yang diterima dari penjualan obligasi yang sebetulnya adalah 1.025.000 rupiah. Lalu bagaimana bentuk jurnalnya gitu kan? Nah, jurnalnya adalah yang pertama kita mencatat amortisasi agionya dulu. Yang ini yang tahun 2021 aja ya. Pendapatan bunga obligasi 6.000, kemudian penanaman modal dalam obligasi sebesar 6.000 sebelah kredit. Lalu jurnal yang kedua adalah mencatat penjualan obligasi dan penerimaan bunga. Nah, tadi kas yang kita dapat seutuhnya adalah 1.025.000. Bertambah kan karena kita mendapatkan uang dari hasil penjualan. Kemudian rugi obligasi, rugi penjualan obligasi, rugi itu bertambah sebelah debit sebesar 3.000. Selanjutnya, penanaman modal dalam obligasi, ini harga jualnya tadi sebesar 1.018.000. Kemudian pendapatan bunga obligasi sebesar 10.000 rupiah. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelian investasi saham. Sebenarnya sama aja sih secara manual maupun secara teknologi di zaman sekarang melalui berbagai aplikasi ya. Contohnya di sini adalah pada tanggal 1 April Nona Risa membeli 100 lembar saham prioritas PT Bermuda 6%, nominal Rp 10.000 per lembar dengan kurs 105. Biaya pembelian saham termasuk provisi sebesar 50.000. Dividen saham PT Bermuda dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Transaksi-transaksi di atas akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Oke, perhitungannya adalah harga beli saham itu 100 dikali 10.000 dikali kurs 105 per 100, dapatlah hasil 1.050.000. Kemudian biaya pembelian tadi provisi dan matra ya 50.000, jadi harga beli saham itu 1.100.000. Kemudian dividen yang terutang 1 Januari sampai 1 April karena periode kita dimulainya 1 Januari ya, jadi tetap kita perhitungkan dividennya, yaitu 3/12 dikali 6% dikali Rp 1 juta, maka didapatlah dividen terutangnya sebesar 15.000 rupiah. Nah, jumlah uang yang dibayarkan sebesar 1.115.000 rupiah. Jurnal 1 April, investasi dalam saham prioritas sebesar 1.100.000 harga beli sahamnya, kemudian piutang pendapatan dividen sebesar 15.000, dan kas yang kita keluarkan untuk membeli saham tersebut adalah 1.115.000 rupiah. Nah, piutang pendapatan dividen ini dia akan kembali ketika akhir periode pencatatan saham tersebut, jadi akan dikreditkan nantinya. Nah, ini jurnal pada tanggal 31 Desember untuk mencatat pendapatan dividennya pada akhir periode ketika pembagian dividen ya. Karena di awal kita telah berhutang dividen kepada perusahaan sebesar 15.000, jadi di akhir periode maka 15.000 itu akan dikreditkan, dan pendapatan dividen yang sebenarnya yaitu 12/12 kali 6% kali sejuta itu dapat 60.000, dan total kas yang diterima adalah sebesar 75.000 rupiah. Sekarang kita akan masuk kepada transaksi penjualan kembali investasi saham. Jadi kadang-kadang saham yang dimiliki sebagai investasi jangka panjang dijual kembali oleh investor kepada pihak lain atau mungkin juga perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut untuk membeli sahamnya kembali. Jadi memang fakta di lapangan itu ketika investor membeli saham, kemudian terkadang dia juga berniat gitu untuk menjual sahamnya baik kepada temannya ataupun kepada perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Tujuannya apa? Ya tujuannya mungkin untuk mendapatkan dana kembali ataupun ingin membeli saham di tempat yang berbeda. Jadi dijualnya saham yang lama kemudian membeli saham baru gitu.
Nah, sekarang contoh soalnya adalah misalnya 100 lembar saham nominal 10.000 dulu dibeli dengan harga perolehan 1.050.000. Pada waktu ini saham-saham tersebut ditarik untuk dilunasi kembali atau dijual kembali dengan kurs pada saat ini adalah 108. Jurnal yang dibuat investor untuk mencatat penjualan kembali sahamnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita akan melihat tuh selisih harga perolehan ketika kita membeli saham dengan harga jual sekarang gitu, tentu dengan menyesuaikan kurs yang terjadi pada saat ini, yaitu Rp108. Nah, perhitungannya adalah harga pelunasan kembali atau harga penjualan kembalinya 108 per 100 itu kurs dikali 100 lembar dikali 10.000, dapatlah 1.080.000. Kemudian harga perolehan yang kemarin adalah 1.050.000. Nah, artinya kita mendapatkan untung 30.000 dari penjualan saham tersebut. Lalu bagaimana jurnalnya? Kita mendapatkan uang, artinya kita menerima kas sebelah debit 1.080.000, penanaman modal saham 1.050.000, itu adalah harga perolehannya. Kemudian laba pelunasan kembali saham 30.000. Jadi dari hasil pembelian saham kita, kemudian kita jual kembali, kita mendapatkan laba gitu. Laba dari hasil penjualan saham tersebut sebesar 30.000. Nah, cukup penjelasan tentang investasi saham dan obligasi secara ringkas, dan inilah kira-kira gambaran ketika kita juga membeli saham dan obligasi secara online atau melalui berbagai aplikasi. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.